inna ilaihi raji'un, turut berduka cita bla bla bla. Sarua kabeh gitu. Teu cereg kabeh. Sekarang saya mau kasih pengertian sedikit nih, sedikit. Nah, biar pinter, rada bener. Nah, benernya belum terkuantisasi, rada bener. Nah, supaya jangan pinter tapi nggak bener. Nah, rada bener. Nah, syukur-syukur kalau kalian bisa pinter dan bener. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Kalau di Sunda itu pinter, bener, cager, bager. Nah, masih ada tambahannya, nggak cukup. Nggak cukup. Makanya leluhur kita di Sunda dulu luar biasa. Pinter yes, bener yes, tapi tambah cager, bager. Tahu cager? Waras. Coba ya, waras dikit deh. Nggak usah banyak-banyak, dikit dulu warasnya. Dan sekarang ini yang waras ini sudah mulai berkurang. Bayangkan coba, bayangkan coba. Ribuan orang pergi haji. Ribuan orang tuh pergi haji. Begitu sampai di Jeddah, disuruh baris. Yang laki dipanggil haji, yang perempuan dipanggil hajah. Dan dia kira itu gelar yang diberikan oleh mereka. Alhamdulillah katanya. Baru aja nyampe Jeddah, saya sudah dikasih gelar cek saha. Haji itu artinya pengunjung bagi laki-laki. Hajah pengunjung bagi perempuan. Yang berkunjung ke Jeddah, laki-laki disebut haji, perempuan disebut hajah. Artinya tuh pengunjung. Waras atau seetik. Pengunjung itu di sana karena kita sedang jadi pengunjung. Balik ke dia, yang disebut haji dan hajah, tewaras. Dan ketidakwarasan ini saya lihat juga ada di perguruan tinggi. Saya sedih lihat gelar profesor, doktor, haji. Ngapain? Ini yang luar biasa, gelar ini dibawa-bawa di masjid, dibawa-bawa di pesantren coba. Jadi ketidakwarasan ini masif. Disebarkan oleh mereka yang tidak waras. Bayangkan ya. Sekali saya pergi ke Mekah, gelar saya H. Kedua kali H lagi. Ketiga kali H. Kalau semua ditulis jadi H. Repot kan gelar saya. Hayang seri gitu. Sok sareri lah. Tanu seri pang tarikna berarti mulai waras. Ini saya cerita tentang waras sedikit ya. Baik kita lanjut sedikit. Nah, innalillah apa artinya? Innalillah sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Sesungguhnya kita berasal dari Allah nggak apa-apa. Walaupun nggak ada kata-kata berasal. Innalillah bahasa aslinya sebenarnya sesungguhnya kita ini adalah miliknya. Itu yang benar. Wa inna ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang kamu pertuhankan. Rajiun itu balik. Rajiun itu kembali. Jadi innalillah sesungguhnya kita berasal dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita ilahkan. Jadi kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Nah kita asal dari Allah nggak usah didiskusikan lagi. Saya orang asal dari Allah. Balik ke Allah. Nah ini yang perlu didiskusikan. Apakah semua yang berasal dari Allah otomatis akan kembali kepada Allah? Tidak. Tergantung apa yang Anda ilahkan. Kalau Anda menuhankan Allah, ya baliknya ke Allah. Kalau Anda menuhankan yang selain Allah, ya tempat kembali Anda, itu yang Anda pertuhankan. Anda menuhankan tabungan Anda, ntar juga ketika Anda mati, ya pasti cari tabungan. Menauk didinya. Anda menuhankan kebun Anda, batur barali ke Allah, karena menuhankan kebun ketika mati, nyangsang di tanggal pas sampai.
Jadi yang sebenarnya itu adalah innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Masalah besarnya sekarang, sudahkah kita menuhankan Allah? Apa syaratnya menuhankan Allah? Kalau sudah menuhankan Allah berarti lillah, berarti billah, berarti bismillah, berarti alhamdulillah. Lillah karena Allah. Billah bersama Allah. Bismillah atas nama Allah. Alhamdulillah segala puji habis untuk Allah. Mari kita cek sekarang. Kenapa Anda bekerja? Betul lillah? Kalau lillah, yang mendrive kita, yang mendorong kita bekerja, harus Allah. Harus Allah. Saya sudah bertanya, sudah melakukan riset. Kenapa Anda bekerja? Atuh Pak, upami abdi teu kerja mah. Pun anak pada tuang di mana? Kan sieun teu dahar. Kenapa Anda bekerja? Kalau saya nggak kerja, Pak, saya punya rumah dari mana? Berarti dia kerja, kan takut nggak punya rumah. Kenapa Anda bekerja? Cicilan mobil, Pak, cicilan. Siapa yang bayar kalau saya nggak kerja? Apa yang menggerakkan dia bekerja? Sieun teka bayar cicilan. Jujur, apakah yang menggerakkan Anda Allah? Bukan. Semua yang menggerakkan Anda adalah rasa takut yang Anda bikin sendiri dari ego Anda, dari pikiran yang gelap dalam diri Anda. Itu yang disebut dengan pikiran palsu Anda. Ngomong lillah semua orang bisa. Tapi prak-prakannya tidak banyak yang bisa. Nah, kalau orang yang kerjanya atas nama Allah, digerakkan oleh Allah. Satu, dia punya kesadaran. Saya datang ke semesta ini diutus oleh Allah. Saya adalah tamu kehormatan di semesta ini. Karena tidak ada kelahiran tanpa kehendaknya. Ibu saya tidak mungkin bisa ngeden tanpa ada Allah di dalam ibu saya. Saya datang ke semesta semata-mata karena cinta kasih Allah ke semesta. Maka tugas saya di semesta adalah menyampaikan cinta kasih yang sudah diberikannya kepada saya. Yang bernama kehidupan ini pada orang-orang yang butuh pertolongan saya. Saya jadi dokter karena saya dititipi cinta kasih. Ilmu kedokteran untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan kesehatan. Saya jadi polisi karena Allah mengtakdirkan saya jadi polisi. Allah menyuruh saya untuk menyampaikan cinta kasihnya lewat otoritas yang diberikan kepada saya sebagai anggota Polri untuk mengayomi, melindungi masyarakat. Gitu. Kalau semua begitu, tidak mungkin ada orang yang memeras kepada orang lain. Tidak mungkin ada yang merugikan orang lain. Tapi ketika digerakkan oleh kepentingan Anda, maka Anda bisa jadi salah. Paham sampai di sini? Ayo sekarang, kalian jadi apa? Jadi ibu rumah tangga, itu luar biasa. Jadi apa? Jadi pedagang, luar biasa. Saya dagang bubur, yakini saja. Allah menyampaikan ilmu bubur kepada saya akan bikin bubur yang enak. Dan saya ketika melayani orang-orang, saya sedang melayani orang-orang